Selamat siang Pak. Saya Putih Hairani Monika dengan NIM 2201737892 dengan akhiran nomor genap 2. Saya akan menjelaskan tentang nomor 4, rangkuman dan lesson learn yang didapat dari nomor 1 sampai 3. Jadi untuk rangkumannya itu dari nomor 1 kan saya dapat tentang food online. Kalau untuk proses food online-nya itu pertama kan dari aplikasi itu ada informasi orderan, informasi makanan yang tersedia, restoran yang tersedia, seperti itu. Terus customer bisa memesan makanan. Setelah dipesan makanan itu harus dicarikan dulu lokasinya yang terdekat agar driver bisa mengantar makanan. Jadi mencari lokasi yang terdekat dengan driver, jadi driver bisa langsung order makanannya di restoran. Nah, sebelum mengirim makanan itu customer harus membayar dulu. Nanti setelah saldo berkurang, transaksi sukses, baru bisa driver mendapatkan notif pesanan. Terus driver memverifikasi orderan kalau makanannya sudah terkirim ke customernya langsung memberikan rating dan driver mendapatkan rating. Untuk yang rangkumannya, jadi customer itu melakukan pemesan makanan, customer melakukan pembayaran, customer menunggu orderan, memberikan rating, terus si driver mendapat notif, mengantar makanan, memverifikasi orderan, mendapat rating, dan aplikasinya menyediakan alamat untuk shipment, untuk alamat nearby restoran, menyediakan rekening untuk transaksi, dan menyediakan driver pengiriman. Ini adalah beberapa aktor yang mempunyai aktivitasnya masing-masing, aktor yang terdapat di food online. Nah, ini untuk yang pertanyaan-pertanyaannya. Dimulai dari driver, pertanyaan untuk driver. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, ini untuk menanyakan secara general tentang kekurangan aplikasi dari sudut pandang driver. Nah, untuk yang ini pertanyaan nomor 2 itu tentang notif. Karena notif itu seharusnya langsung dapat notif ketika ada orderan masuk. Jadi tidak ada keterlambatan agar customer dapat dengan segera orderan itu sampai ke customer. Terus saldonya itu juga harus cepat juga diproses karena driver membeli orderannya itu pakai uang dari yang saldo dikirimkan dari customer. Lokasinya juga harus, untuk pertanyaan yang keempat, lokasinya juga harus akurat. Jangan sampai ada salah pengiriman, nanti salah alamat yang kirim dari driver. Untuk pertanyaan yang kelima, untuk rating, jadi rating itu kan bersifat subjektif, jadi kita selalu melakukan keadilan untuk drivernya. Terus yang keenam, ini tuh mau menambahkan fitur tips gitu untuk driver sebagai privilege untuk driver. Pertanyaan ketujuh, tidak hanya customer saja yang memberikan
rating ke driver, tapi driver pun juga bisa memberikan rating ke customer. Ini tuh untuk memberikan members ke customer. Nanti ada privilege-nya juga untuk customer. Nah, ini untuk pertanyaan ke customer. Pertanyaan pertama tuh, kendala apa yang terdapat di aplikasi ketika customer melakukan pemesanan, agar memastikan aplikasi itu telah dapat digunakan dengan baik. Pertanyaan kedua itu, apakah aplikasinya lambat dan memakan memori yang besar? Karena untuk mengetahui performa aplikasi yang ada di berbagai device kan berbeda-beda. Mungkin untuk yang device terbaru aplikasi bisa lebih cepat, tapi kalau yang lawas gitu kan bisa aja terjadi perbedaan. Jadi itu sebagai perbaikan dari sistem. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada kesulitan saat menemukan lokasi? Karena lokasi itu kan berdasarkan GPS, barangkali ada alamat yang tidak terdetek di GPS. Untuk pertanyaan keempat, ya sama seperti pertanyaan sebelumnya, apakah alamat telah terdapat di GPS atau belum? Karena kan GPS tuh dari Google, kita ngambil dari Google Maps lalu dibawa ke aplikasi. Jadi ini kenapa sebenarnya dari Google-nya sih. Kalau misalnya nggak ada alamat rumahnya, kita bisa masukkan alamatnya baru ke dalam GPS. Untuk pertanyaan yang kelima, kesulitan saat melakukan pembayaran, karena kan mungkin pembayarannya ada berbagai macam metode. Jadi kita berusaha untuk memberikan transaksi yang lebih baik lagi. Terus untuk perubahan harga, barangkali ada perubahan, apalagi seperti sekarang ini kan kenaikan bahan sembako gitu. Jadi kita menghindari adanya salah input harga atau perbedaan harga, karena itu tidak baik. Yang pertanyaan ke-7 itu, kita kan mau sama seperti pertanyaan yang ke driver ini, kita menanyakan kalau ada rating dari driver untuk customer, apakah para customer setuju dengan member-member privilege ini. Ini untuk yang nomor 3. Saya mengambil sampelnya itu yang The Harvest. Ini ada di sini. Ini The Harvest. The Harvest itu kekurangannya tidak menjelaskan tentang isi dari produk hampersnya, dan blognya itu ada yang tidak loading. Nah, ini untuk blog yang tidak loading. Udah di refresh tapi tetap. Ini untuk yang hampersnya. Hampersnya dia tidak menjelaskan isi dari hampers ini. Ada paku apa aja, tidak dijelaskan. Untuk yang checkoutnya, selebihnya bagus sih. Oke, jadi sekian penjelasan saya untuk yang nomor 4, rangkuman nomor 4. Terima kasih. Ininya justru yang merahnya itu tulisannya kayak